Terus yang aneh di sini, ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, ya. Kemudian disusunnyalah kayu. Kemudian ada sesuatu yang aneh di sini. Apa itu? Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampai paham di sini? Saya ulangi lagi. Bertanyalah ia, maksudnya Ishak bertanya. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, wahai anakku. Kira-kira nyambung nggak di sini? Ini saya bawakan ini ya. Saya bacakan aja. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Tahu maksudnya? Ya. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Kira-kira sama nggak dengan bahasa Quran tadi? Hah? Anak yang dijadikan kurban itu anak yang dikasihi atau sekedar anak biasa? Anak yang dikasihi. Menurut apa? Menurut kitab ini disebutkan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Bahasa Quran menggunakan apa? Ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Berarti sama atau beda? Sama. Oke. Dan di sini bahkan menegaskan anak yang tunggal. Ya, anak yang tunggal. Tapi bedanya di sini ada sesuatu yang unik. Bedanya, saya ulangi lagi. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Disebutkan di sini, yakni Ishak. Tapi di sini pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini ada kata kunci Moria. Kalau bahasa Quran menyebutkan Marwah. Makanya disebut innas safa wal marwata min syairillah. Bahasa Quran menyebut Marwah. Lokasi penyembelihan yang luas itu disebut sebagai al-ardu Marwah. Tapi kemudian mengalami penyempitan makna menjadi bukit Marwah. Jadi tanah Mina itu dulu bagian dari tanah Marwah. Bagian, tapi kemudian mengalami penyempitan makna. Hanya gunung itu saja yang disebut sebagai bukit Marwah. Tapi di sini menggunakan apa? Tanah Moria. Ini hanya persoalan lahjah saja. Oke. Jadi kalau begitu kesimpulannya, ini yang dikorbankan binatang atau manusia? Manusia. Maka disebut ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Terus yang aneh di sini, ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, ya. Kemudian disusunnyalah kayu. Kemudian ada sesuatu yang aneh di sini. Apa itu? Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia.
Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampai paham di sini? Saya ulangi lagi. Bertanyalah ia, maksudnya Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, wahai anakku. Kira-kira nyambung nggak di sini? Berarti ada satu problem. Apa itu? Ibrahim tidak bercerita kepada putranya kalau putra itu akan dijadikan korban. Ya. Yang kedua, Ishak tidak tahu kalau dia akan dijadikan korban. Makanya dia bertanya, ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana anak dombanya?